Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, satu kebahagiaan dan berkat Tuhan bagi kita ketika kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan dan pemberitaan Injil. Kali ini teman-teman, ada sebuah berita yang mungkin teman-teman juga sudah tahu, tetapi saya angkat dalam video ini sebagai wujud supaya kita terus berdoa dan bersemangat berdoa supaya ada banyak orang yang bertemu dengan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Al-Qur'anmu memang Rasulmu menyuruh kamu harus dengan logat Arab. Barang siapa yang tidak pakai logat Arab, gak sah ngajinya. Ayo. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Huruf ketiga itu nggak ada sedikit pun perlawanan. Ditambahkan atau kita masuk ke dalam topik? Oke, kita masuk ke dalam topik saja ya, karena semua sudah nggak tahu ngerti apa enggak ya. Paham. Biar Roh Kudus yang bekerja, bukan saya. Saya hanya menyampaikan soal Yang mengerti atau tidak. Pokoknya satu Pak, yang pasti Pak, Yesus itu kalimat Allah Pak, benar Pak. Ya, biar saja saya hanya menyampaikan. Ya, saya hanya. Ya, oke, baik Pak. Saya hanya menyampaikan. Ya, saya hanya menyampaikan saja. Biar Roh Kudus nanti akan bekerja. Roh Kudus, makanya Roh Kudus itu adalah Roh yang membimbing. Roh Kudus tuh bertugas mengerjakan. Dia adalah pembimbing. Ya, Roh Kudus itu pembimbing. Roh Kudus itu penyerta. Roh Kudus itu memberikan pemahaman. Roh Kudus itu memberikan hikmat. Roh Kudus itu memberikan pengajaran. Roh Kudus itu mendampingi. Roh Kudus itu membela kita. Jadi dia yang akan merubah nanti. Saya cuman menyampaikan. Mengerti atau tidak mengerti, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian. Asal mau menerima Roh Kudus sebagai Roh kebenaran, sebagai Parakletos itu ya. Oke. Baik. Berbicara kemurtatan ya. Murtad ini artinya dia meninggalkan ajaran yang lama, kan betul ya. Karena ajaran yang lama atau iman yang lama itu sudah tidak dipercaya lagi. Kalau di dalam kekristenan, artinya orang yang masuk ke dalam kekristenan berarti dia meninggalkan kegelapan. Karena Kristen itu, Alkitab itu, Tuhan Yesus Sang Firman itu, dia adalah terang dunia. Terang dunia. Dia pembawa terang. Dia yang menerangi dunia. Yesus sebagai Sang Firman, Logos itu yang diutus, dia sebagai garam dunia, betul nggak? Betul. Al-Nur, cahaya, terang. Dia cahaya itu. Dia Or itu. Yes. Dia yang menerangi dunia. Dia yang melaksanakan tugas dari Bapa, dari YHWH untuk menerangi dunia dan untuk menyelamatkan dunia sebagai juru selamat gitu. Makanya orang yang dari kegelapan, dari kesesatan percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia sudah masuk ke dalam terang gitu. Dan ketika orang tersebut, kita jalan dalam terang, kita tidak akan terantuk, tidak akan tersandung, tidak akan anjlok, tidak akan terguling-guling jatuh. Coba kalau jalan dalam gelap. Coba deh. Saya pernah di kamar matiin lampu semua, tutup gelap, jalan kejedot ke sana kemari. Biarpun kaki punya mata. Ada kan mata kaki, betul nggak Pak? Coba. Kita punya mata kaki nggak? Ya. Terus kalau gelap tuh mata kaki bisa ngelihat nggak? Mata kaki, mata kepala nggak bisa lihat. Nggak bisa. Tetap aja kejedot-jedot Pak. Iya. Kalau di dalam kegelapan. Dan pasti kita tersesat. Kalau di dalam gelap mau ke kamar mandi,
Akhirnya naik jendela, Pak. Karena nggak tahu, nggak lihat mana pintu, mana jendela, nggak kelihatan. Oke, baik, kita lihat. Ini satu kesaksian yang disampaikan. Makanya dia keluar dari kegelapan dan kesesatan, masuk ke dalam terang, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita saksikan. Perlawanan sama sekali sampai Yesus pikul salib, sampai Yesus mati di kayu salib. Dan saya melihat itu bukan kalau bukan Tuhan, nggak mungkin Yesus melakukan itu, nggak mungkin Yesus melakukan pikul salib sampai selesai. Dia katakan sudah selesai. Dan saya menyadari betul bahwa di situ Tuhan datang ke dunia itu adalah untuk menebus dosa manusia, termasuk dosa saya. Sehingga saya menangis terus. Bahkan ketika saya sholat pun saya berdoa kepada Yesus, Tuhan Yesus, ampuni saya orang yang berdosa, ampuni saya. Dan ketika saya kembali, saya katakan, aku kok dihadapi kayak begini, saya bilang. Aku kok ngebayangin Yesus, dia bilang. Itu kamu sedang dijamah Yesus, kamu mesti responin, kamu mesti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang selamat kamu. Dia bilang, enggak, saya bilang, enggak mungkin. Itu saya cuma terobsesi dengan film Passion. Enggak ada pengaruhnya buat saya. Dia bilang, enggak ada. Saya masih merasakan hati saya. Sampai ketika tanggal 10 Januari, karena dibatasi waktu. Tanggal 10 Januari itu hari Sabtu, di mana istri saya nggak pernah mau untuk terima campur aduk dengan meeting bisnis gitu. Sabtu dia hanya siapkan untuk acara keluarga. Sehingga ketika teman bisnisnya ngajak meeting di hari Sabtu, dia terpaksa harus bawa anak suami gitu untuk gabung supaya nggak guilty feeling, sehingga semuanya dibawa. Kami ikut dia meeting, dan meeting bukan cuma sekali 2 kali, 3 kali, dari breakfast meeting lunch sampai dinner, sehingga anak-anak juga sudah kecapean ketika tiba di rumah. 10:30 kami baru selesai, anak-anak sudah kecapean. Dan ketika dia mengajak seperti biasa doa sebelum tidur gitu, kita doa sekeluarga. Anak-anak sudah kecapean, anak-anak sudah give up. Tapi di sana justru saya yang bersemangat untuk bergabung dengan istri saya. Sehingga saya membangunkan anak-anak, bangun, kita doa sama mama. Dan ketika kami semua sudah berkumpul, kita berdoa, menyembah puji-pujian gitu, sampai klimaks, tiba-tiba anak saya mendapat karunia penglihatan. Dia katakan, "Pak, Ma, saya melihat ruangan kita dipenuhi dengan ratusan malaikat dengan menggunakan pakaian emas dan membawa persembahan emas ke hadapan Papa. Satu malaikat sudah siap mencatat nama Papa." Dia katakan, "Ini last call buat Papa. Ini last call buat Papa." Berulang kali dia katakan, "Ini last call buat Papa." Sehingga saya sempat marah sekali. "Apaan sih kamu last call? Kamu pikir Papa sudah mau mati?" Sehingga ketika itu anak saya sempat kecewa. Dan saya bersyukur istri saya waktu itu meresponi dengan sangat positif. Dia katakan, "Mas, ini nggak main-main. Ini nggak, Tuhan bisa pakai siapa aja. Tuhan bisa pakai anak kecil. Jangan nanti tembok binatang yang Tuhan perintahkan untuk bicara sama kamu bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kamu." Saya sempat shock, dan ketika saya sedang dalam kondisi itu, dia langsung tangkap saya. Dia katakan, "Sekarang ikuti doa yang saya pimpin. Mulai malam hari ini, saya Muhammad Henry percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita." Dan ketika itu saya nggak ada sedikit pun perlawanan sama sekali. Saya ikutin kata demi kata. Dan ketika kata-kata yang terakhir saya ucapkan, anak saya kembali berteriak, "Wah, Ma, bukan cuma ratusan, sorak-sorai, menggunakan semua alat-alat musik, menari-nari. Dan persembahan emas itu sudah diserahkan kepada Papa. Dan Papa sekarang sudah dimahkotai dengan mahkota emas, dan nama Papa dicatat di urutan yang paling atas di antara kita semua." Dan saya hanya menangis. Saya katakan, "Terima kasih Tuhan, terima kasih." 24 tahun, dan saya melihat istri saya menangis terus.
Dia bilang, terima kasih, 24 tahun saya menunggu ini. 24 tahun saya menjadi imam di dalam keluarga ini. Mulai malam hari ini, imam keluarga ini saya serahkan kembali kepada suami. Terus dia katakan, Mas, kamu sekarang sedang dalam urapan Tuhan. Kamu sekarang imam dalam rumah tangga ini. Berkatin kita, berkatin kita semua. Saya sempat kaget, apaan sih? Aku kan gak biasa dengan doa kamu. Nggak apa-apa, yang penting tumpangin tangan aja di kepala kita. Dan saya lakukan itu. Saya doakan mereka satu persatu. Dan luar biasa saya merasakan sukacita yang luar biasa. Dan nggak terasa sampai dengan 2:30 pagi kita baru selesai menyelesaikan persekutuan keluarga. Dan di situ saya baru tersentak. Aku kan masih dinas. Gimana aku mau ngadepin secara kedinasan? Ini kan bahaya banget gitu. Aku masih pengen karir. Ketika itu juga anak saya melihat, membaca kekhawatiran saya, dia katakan, Papa nggak usah khawatir, Papa nggak usah takut. Keberangkatan Papa ke Pakistan itu yang membawa Papa menjadi jenderal. Dia katakan, saya sempat kaget juga, sempat bertanya-tanya, tahu dari mana anakku nih untuk berangkat ke Pakistan? Dan benar, tanggal 12 saya berangkat ke Pakistan, sampai dengan tanggal 19 baru kembali. Dan disitulah saya merasakan pertumbuhan iman saya makin hari makin bertumbuh. Dan saya katakan, saya pengen dibaptis. Dan tanggal 4 saya dibaptis, 4 Februari dibaptis. Tanggal 5 Februari saya mendapat skep baru, skep jabatan bintang 1. Dan ketika tanggal 4 dibaptis, banyak keluarga yang hadir, semua sukacita melihat saya diselamatkan. Foto, kemudian upload di Facebook, bahkan wartawan rohani juga ikut hadir. Dia juga dengan bangga membuat di tabloidnya foto saya besar-besar dengan pakaian jubah pendeta yang tanda salib besar di depan badan saya begitu. Dipasang di tabloidnya di halaman depan dan belakang. Dengan bangganya ditulis Kolonel Muhammad Henry akhirnya menjadi Kristen. Dan itu tersebar kemana-mana. Sosial media nggak bisa kita bendung sampai ke tangan kasar, sampai ke aspal. Dan beliau bereaksi sangat keras. Dia katakan, bagaimana mungkin Muhammad menjadi Kristen? Bagaimana mungkin Muhammad menjadi pengikut Kristus? Ya, segera proses. Dan ketika BAP sampai ke meja saya sudah nggak ada lagi rasa khawatir, saya nggak ada lagi rasa takut. Dan di situ saya hanya bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pilih saya. Kalau Engkau sudah pilih saya, Engkau akan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan sudah angkat saya, nggak ada orang yang bisa menurunkan saya. Kalau Tuhan yang sudah buka pintu buat saya, nggak ada orang yang bisa tutup. Saya percaya waktunya Tuhan indah pada waktu itu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karena menerima Tuhan Yesus, naik pangkat 1 tingkat, mendapat 1 bintang sebagai brigadir jenderal dari kolonel. Haleluya. Ya, oke. Oh, ada ini dari mana? Mustafa. Wah, Mustafa. Yeah, Mustafa, what's going on, guys? Hi. How are you? I'm good. How are you? Yeah, fine. Good. Good. How do you know? So I don't know, this guy called Nafid, and he was like doing this online live stream, and because you're Murtad, and they're talking about ex-Muslims, and yeah. I was like, okay, it is. Yeah. So no, man, the Lord is good. Jesus Christ saved me, and yeah. Oh, so. Hallelujah. Oh my God. May I know? Hi. People in the chat think I'm Muslim or something like that, because I see some people like maybe making fun of me. Oh, hallelujah. You already baptized? Yeah, I've already been baptized. It's been I've been in the faith now with 3 years in the faith, and Good. Hallelujah. yes.
Hallelujah. Welcome, brother. Welcome in the name of Jesus, in the Jesus word. Hallelujah. Where you come from? May I know? Yeah, I'm from Iraq actually, but I live in the United States right now. And, Oh, okay. And yeah, praise the Lord for saving me and bringing me close to Him, and I'm blessed to to be in the body and to serve Him too. Yes. Prophets, God's children, Jesus time. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is the God. Jesus the good. Jesus Lord. Jesus is God Hallelujah. in the flesh, God's Son in the flesh, and Yes, God's Son in the flesh. Amen. Amen. Yeah, Jesus, because God become to the Word, become the flesh, yeah, the Word and became then flesh, dwelt among us. to save you and me and all the world. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. No, somebody said, Hallelujah. Mr. Catholic. Oh, Yeah. I'm not Catholic, bro. Oh, yeah. But Hallelujah. Hallelujah. I love all the Protestant, Catholic, Orthodox. I love all the brothers and sisters, and Yes. it's good. No, I can tell you my story, guys. God is good because Of course, you please you tell your story, how you come to receive Jesus to become to your Savior, Yes, to yes, your yes. God, to your Lord. Okay, the Lord. Go on. Actually, Go what ahead. Jesus said. Give me 1 second. Okay. Pak Adidara, Ya. Bu Fadila, Ya. masuk. Bu Fadila mau bicara. Yeah, okay. Jadi just a moment, brother Mustafa. I want to translate first to my viewer. Saudara-saudaraku di live chat, inilah kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Brother Mustafa, dia masuk di sini. Dia salah satu juga yang sudah keluar dari kegelapan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Saya merasa I proud to you. I feel I'm in nothing for you because you. I know it's a pleasure, bro. It is a pleasure to see an ex-Muslim come to the Lord, because a lot of Muslims, it's hard for them Yes. to come to Jesus, right? Yes, of course. But Yeah. when it happens, Okay. it's a miracle, right? Yes, miracle. That's the big miracle. That's the gift. It is That's a the gift. gift. The It is gift. a gift, brother. The gift from Lord, from God. Yeah, it is gift, bro. It Yeah. is. It is. Okay. Yeah, I can share my story. You tell your story. Sorry, you tell your story. Shortly. Because I must to translate to my viewer in live chat. Okay. Yes. Sebelum itu, ya before you start, I want to say hello to Nafiz Al-Farisi. Shalom, brother Nafiz Al-Farisi. Shalom, selamat malam Pak Didara. Ini saya bawa kawan, Brother Mustafa, masih satu grup dengan kita. Haleluya. Saya nonton kemarin sedikit judulnya Pak Didara tentang murtad di seluruh dunia, tsunami murtad. Nah, Betul. kemarin saya mau masuk dengan Brother Mustafa, tapi Brother Mustafa cuma punya waktu 5 menit. Jadi saya tunda saja. Oke. Tapi ya saya bilang ya besok lah brother, gimana? Oke, dia bilang, makanya saya kemari. Ya langsung aja Pak. Saya cuma Haleluya. juru antar aja. Oke, thank you. Tuhan Yesus berkati, Pak. Shalom, Al-Farisi. shalom everybody in the room. Ya, shalom. Shalom. Mustafa, how are you doing? Shalom. God be with you guys. God, loves you, and it's good. It's good. That's good. Okay, go ahead. God is good. Okay, I leave you up to Pak Didara ya. Mustafa, in the live chat have a lot of girl. So you are married or not? Listen. hey. God promised me with the wife. Cannot be like, yeah. She's not ready yet. Yeah. Yes. I'm single. Yes. I'm ready to mingle, but I'm chosen for somebody else. Okay, Mustafa. After you give your testimony, how you convert from the Muslim to Christian and believe Jesus the Lord, you must leave your telephone number. Yeah, because maybe if
Insyaallah, insyaallah. Inshallah, God willing. Insyaallah. Maybe someday I went to United States and meet with you. Absolutely, bro. I'm honored actually to meet you, not only to meet you, but to also to be on the live stream and to see that joy of the people when they see a Muslim that was saved by the Lord. It's good, you know. Yeah, okay. Okay. All right. Give your testimony, the good testimony. I know you're gonna translate, right? Or you're not gonna translate. Which one are you? Okay, I translate. Okay. Yeah, you will translate. So I'm gonna speak a little bit, and then you translate. All right? Yeah, little bit. Yeah. Yeah. So I was born in Iraq. A Muslim. You know, typical Muslim who pray 5 times a day, read the Quran, and you know, fast Ramadan. You know, and do all that stuff. And I didn't question my religion because I was born into it, right? But then I started questioning with my religion about like 10, 12, 13 years old. You know, you start questioning who God is, what God is, what it's all about. And you know, in the Muslim community, you're not allowed to question. If you do, they tell you it's haram, right? Okay, I translate first. Ya, jadi Brother Mustafa ini lahir di Irak. Dia orang Irak dan dia Muslim yang taat karena dia membaca Al-Quran, kemudian dia sholat 5 waktu, 5 times a day for the sholat, and dia juga melaksanakan melaksanakan puasa, ya, fasting every Ramadan. So pada waktu umur 10 tahun dia bertanya kepada dirinya, kenapa bagaimana Tuhan itu? Bagaimana Tuhan yang saya percaya? Ya, makanya dia bertanya-tanya. Akhirnya dia menemukan jawabannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Okay, continue. Yes, and you know, my family told me don't question your faith, just follow it. But then I would fear, you know, and I just have fear to not question. But then, you know, you read the Quran from your eyes and you question things like why we die, why this, why that, and the Quran doesn't answer it. And around that time, at the age of 17 and 18, that's when I moved to America 10 years ago. Okay. And that's when I stopped believing in Islam at all. Like, I let go of God, I became atheist, and that's when, you know, I started living in America. So you can tell them that. Okay, I translate first. Ya, jadi dia ketika dia bertanya-tanya, ibunya hanya mengatakan jangan banyak tanya, imani saja, sawina watona, ya. Jadi sawina watona, believe, jangan percaya, don't make any question, ya. Your mother said to you, ya. Jadi dia dikatakan jangan banyak tanya, imani saja. Nah, pada umur 17, you 17, you moved to America. Yes, I moved to America and I became atheist. Stopped believing God. I started getting money because I grew up poor, right? In Iraq, there was war. You remember, around like 2002, 2003, there was a war. America and Iraq, there was a war, and I lived in Baghdad. There's a lot of war there. So I grew up poor, skinny, street kid, you know, uneducated. And then I moved to America. I started working, and I made a lot of money. And each year I would make more money, but I go out, drink, fornicate, you know, do all this stupid stuff. But I wasn't happy. You know, I was depressed from the inside. And 2017, 3 years after I looked to the States, I started looking for the truth. I wanted to know the truth, right? I wanted to know why I'm depressed, but I live in America. America is a good country. I should be happy. I should be blessed. But why am I because you're still atheist. Yep. Ya, in America, ya. Ya, oke. Jadi dia, I translate first. Jadi dia umur 17 tahun dia pergi ke Amerika cari pekerjaan karena dia lahir dari poor family. Jadi dia terlahir di dalam keadaan miskin di Irak. Nah, pada waktu itu terjadi perang Irak, ya, dengan Amerika, ya, waktu invasion United States invasion to Iraq, ya, to Saddam Hussein. Ya, of course. Jadi waktu Amerika datang menginvasi Irak, jadi dia keluar dari Irak dan dia ke Amerika dan dia di situ bekerja. Dia dapat pekerjaan dan ketika dia sudah bekerja dia banyak uang, pegang banyak uang, a lot of money. Dia working and have a lot of money. Dia pegang banyak uang. Tetapi di dalam jiwanya dia have a depression. Tapi dia waktu itu masih ateis. Dia masih ateis ketika dia pindah ke Amerika. Dia menjadi ateis, belum Kristen, ya, ateis, dan dia banyak pegang uang, tetapi jiwanya merana dan jiwanya tidak ada kedamaian. Oke, go ahead. Okay, continue. So, you know, I was making a lot of money, I was depressed, but I had a friend of mine, she was Christian, I wasn't Christian, she was,
She gave me a Bible. She's like, hey, Mustafa, I want to give you this gift, right? I was like, I don't want to read it. I don't care about God. I don't like God, you know? I don't want to be God. I don't want to be like I would just, no. But you know what? Give me that book, because it's a gift from you. I will take it, right? So I took the gift, the Bible, 2017. I never read it, never opened it. 2017, 2018, 2019, I was searching for the truth. I couldn't find it. Couldn't find the truth. But here's what happened, bro. God told me I was looking for the truth, right? And he slowly regenerated me. I stopped drinking. I stopped fornicating. I stopped spending stupid money. I started, you know, not finding pleasure in the world, right? And guess what happened in 2020 before COVID? Oke, I translate first. Jadi, I translate first. Jadi dia ketika bekerja tetap dia pegang uang banyak, dia kerja dengan bagus, dia punya pegang uang banyak, tetapi dia tetap depresi, tetap dalam tidak ada sukacita di dalam dirinya. Kemudian pada waktu itu ada temannya Kristen, tapi waktu itu dia belum Kristen, dia masih tetap ateis, ya, karena dia memilih ateis. Nah, temannya ini memberikan dia Alkitab, give him a Bible, was his friend, ya, temannya memberikan Alkitab. Tetapi Alkitab itu dia tidak pernah baca, diberikan pada 2017, 2017 ya, 2017, 2018, 2019, 3 tahun dia tidak pegang itu, ya, dia tetap tidak percaya, dia tetap tidak percaya, walaupun temannya itu sudah memberitahukan dia tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus, ya, tapi dia tetap tidak percaya. Sampai akhirnya di COVID, ya, zaman COVID tahun 2020. Nah, ketika tahun 2020 itulah kita lanjutkan. Continue. Yes. When COVID. I was before COVID hit America. I didn't read the Bible, and you know what happened, bro? I was listening to somebody on the podcast, and he said, "Go read the gospel. Go read what Jesus had to say." I didn't know who Jesus was. I didn't know who the gospel is. But then I remember, okay, I got the Bible, and then I opened it and I started reading. You know what I started reading, bro? When Jesus said, "I am the truth. I am the way. I am the life. No one comes to the Father except through me." When I read that verse, bro, I knew I found God. I just knew it, bro. And every time I read the Bible, I find more answers. It's like, speak to me, you know, it's like a book. I'm talking to a person, not a book. And I confess the Lord and Savior and Jesus, my God, is 1 month after I read the Bible, and I had a very amazing transformation experience when I called out upon the name of the Lord, and I asked him to break every chain, to break every demon, to break every bondage, and he did. He did save me. I praise him for it. Oke, I translate first. Jadi ketika 2020 itulah, waktu zaman COVID itulah, kemudian dia coba-coba baca Alkitab itu. Nah, ketika dia baca-baca itu, dia menemukan ayat yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Nah, melalui ayat inilah dia mulai tergerak hatinya, dan dia merasa ada satu sukacita, dan kemudian dia merasa semua, ya, dia sudah berhenti minum, ya, dia tadinya peminum, dia berhenti melakukan semua hal-hal keduniawian, karena pada waktu itu dia banyak uang, dia punya hal-hal keduniawian, dia drinking, minum, kemudian berpesta-pesta pora, ya, dengan itu akhirnya dia tinggalkan, dan dia merasa ada kedamaian, dan disitulah dia merasa bahwa semua kejahatan, ya, evil, ya, yang merasuki dia itu terangkat, ya, keluar, dan dia merasa damai dan sukacita. Continue, bro. Yes. Bro. And when I became Christian, I started studying Christianity, studied Islam again. I studied Judaism. Judaism not the truth. Islam not the truth. Christ is the truth. And that was like the spark of me to serve the Lord and ask him, "Lord, what do you want me to do? I'll serve you." And that's when he sent me back to Iraq, and I was evangelizing there as a Murtad, and I was telling everybody, I'm ex-Muslim, Christ is Lord, Allah is not the true God. But nobody accepted the Lord, and I'm back in America right now. I serve God in America. So this is who I am. This is my story. Please, brother, please everyone, pray for me. Pray the Lord protect me. Pray the Lord, of course, strengthen me in ministry, and let His will be done. You know. Amin. Oke. Ya, I translate first. Jadi setelah itu dia mendapatkan hidayah, ya, mendapatkan hidayah, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya.
Kemudian dia menerima ya, dan dia memahami bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Dia pelajari Islamnya juga, dia pelajari kekristenan, dia pelajari juga Yudaisme. Dan dia mendapatkan di dalam Islam tidak ada kebenaran menurut dia. Islam not the truth, and Judaism not the truth. Ya, Yudaisme juga bukan kebenaran. Hanya di dalam Yesus ada kebenaran. Dan kemudian ketika dia sudah menerima Tuhan Yesus, dia dikirim kembali ke Irak. They send you to Iraq, back to Iraq. Nah, dan dia sana mengabarkan kabar sukacita ini kepada orang-orang di Irak yang masih Muslim. Tetapi mungkin belum ada yang mendengarkan dia, karena dia dianggap sebagai seorang murtadin. Dia sebagai orang yang murtad. Ya, jadi nggak ada yang percaya. Akhirnya dia kembali ke Amerika, dan di Amerika dia sekarang terus menginjili dan dia mengabarkan kabar sukacita. Dan dia minta kepada seluruh saudara-saudaraku yang ada di room maupun di live chat untuk mendoakan dia agar dia tetap dijaga dan di dalam bimbingan Roh Kudus dan tetap dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia bisa tetap memberitakan firman Tuhan, dan supaya banyak orang yang sadar, membuat orang sadar. Dan dia juga minta tolong doakan supaya dia diberikan kekuatan untuk menyadarkan banyak orang di Amerika dan banyak orang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita dukung dalam doa. We are support you in the name of Jesus. We pray for you. Yes, Okay. yes. Okay, Mustafa. Yes, thank you, brother. Okay, I continue. really thank you for allowing me. Though I don't know you, brother, but thank you for being hospitable, loving, and kind towards me. Though I never met you the first time talking, but I praise the Lord for working in you and doing all these streams. But I want you to really say this and translate this for me for the people, okay? Okay. For the ex-Muslims, if anybody watching, I want you to say this for me because I'm ex-Muslim and I preach in an Islamic country, Iraq. Please tell them this: don't be afraid. Don't fear anyone. Don't fear anyone. Nobody can touch you. You can say, I am Christian. Nobody will, unless the Lord allow it, the enemy attack you. Be bold in your faith. Confess your faith. Because when you die, you're going to see him. Amen. And death is not the end of us. And people need to hear the gospel. So be bold, be courageous, and do it. Don't fear. Don't fear. Amin. Thank you. Amin. God bless you. Oke. Ya, jadi dia menghimbau, dia mengatakan kepada seluruh murtadin yang ada di dunia, juga di Indonesia, jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut murtad, dan jangan takut mengakui bahwa saya sudah menjadi Kristen. Don't be afraid to confess I am a Christian. Karena apa? Karena dia mengatakan, yakinlah bahwa engkau tetap dijaga Tuhan. Jangan takut. Jangan takut tentang jiwamu, tentang kematian. Bahwa jika Tuhan tidak mengizinkan, maka engkau tidak akan terjadi apa-apa. Itulah kuasa dan kebesaran, kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Itu pesannya dari dia. Sekali lagi, jangan takut, jangan gentar, karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Thank you very much. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau bertanya sama dia, boleh Pak Lidara? Lidara, Fadila mau Silakan. Silakan Bu Fadila. Silakan. Alright, brother. Ya, ini di luar Arabia. Takalamin di luar Arabia. Suaranya kayak ini, Bu. Suaranya kayak ini kok. Iya, kalau di atasnya kepencet apanya Ibu? ya. Kayaknya perlu Pasianus lagi nih buat terjemah ini. Ya. Okay. Oke, keluar dulu. Oke. Okay. Ya, she is sebentar. Saya mau kasih tahu. She is Fadila Hafiz. She Murtad also. Oh, nice. Same with you. God bless you. And she can speak Arabia. Oh, tamam. Yeah, maybe she want to conversation with you with Arabia. Silakan Bu Fadila. I gotta go in 5 minutes, but I can give her my email, or she can join Discord, and we can talk all day and share testimonies and pray together, man. Because we need it. You know, we need people. Okay. 1 minute only for Bu Fadila Hafiz. Silakan Bu Fadila. Jadi dia mengatakan waktunya dia cuma tinggal 5 menit. Nanti dia akan memberikan emailnya dia, Discordnya dia. Kebetulan saya juga bergabung dengan Discordnya Mustafa dengan Brother Nafiz Al-Farisi. Jadi di Discord ini memang banyak ya murtad. Maka
hanya Brother Nafis membawa Mustafa ke sini, luar biasa, puji Tuhan, haleluya. So don't forget, you leave your email and your phone number in private chat. I warn you. No, you got it, bro. Okay, bro. I'll type it in, and anybody want to contact, that'll be great. Jadi kalau ada yang mau kontak dia, nanti ada emailnya, karena dia waktunya 5 menit, karena dia harus ada mungkin ada urusan ya. Waktunya dia tinggal 5 menit, nanti dia akan tinggalkan email dengan nomor telepon mungkin ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa nanti discuss dengan dia. Mungkin nanti Discordnya juga, nanti bisa masuk ke Discordnya dia. Ya, Discordnya dia kayak Telegramnya, tapi namanya Discord. Silakan Bu Fadilah Hafiz. Iya. Ya akhi, ahlan wa sahlan fi Masihiyah. أشكرك فضيلة يعني الأشياء ربنا يسوع خلصنا. عفوا أريد أن أصلي ابقي قويا في المسيح. آمين آمين. نعم ولكن أنا يمكن أنت تستطيع ترسل رسالة مع Pak Lidara عند ما لماذا أنت تدخل المسيحيا قبل أنت في مسلم كذلك سواء معي أنا أيضا أنا من المسلمة إلى المسيحيين كذلك. أوكي ربي يباركك. نعم باركك. شكرا جزيلا يا أخي. شكرا جزيلا لك لأن أنت سمعتي شهادتي وربي يباركك. نعم عفوا. Pak Lidara, terjemahin. Oke, ya. Jadi dia, saya juga tahu. Tadi Bu Fadilah tanyain bagaimana kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu loh. Nggak, Pak Lidara udah cerdas sekarang bahasa Arabnya. Wah. Kenapa? Bagaimana kamu ceritakan? Makanya dia bilang waktunya, Bu Fadilah bilang oke lah, terima kasih, syukron. Ya, kan gitu. Saya mendoakan dia selalu kuat ya. Di dalam Kristus. Selamat datang di dalam kerajaan Allah. Di dalam kekristenan, kemudian tetap kuat di dalam kekristenan. Saya bilang karena waktumu tidak banyak, jadi kamu bisa menulis kesaksianmu karena nanti kamu bisa kirim lewat Pak Lidara. Saya ngomong begitu, Pak. Iya, email. Dia sudah kasih emailnya. Nanti saya bagi juga ke Bu Fadilah ya. Hold on. Somebody in the chat say, Mustafa, don't feel lost leaving 72 angels. No, bro. Limadha ente tadhak ya akhi? What? Limadha ente tadhak ya akhi? Because somebody talking about 72 virgin in heaven. I'm like, no, man. I don't want no 72 virgins. I only want one here on earth. I want to go see Jesus, worship him, be at his feet, and sing to him and live, man. That's it. Ya, dia nggak perlu 72 bidadari karena dia sudah punya Tuhan Yesus katanya. Syukron. Ya. Oke, ada yang mau tanya? Satu pertanyaan, Pak Lidara. Oh, haleluya. Haleluya. Oke. Alright, I have to leave. You have my email. I texted you my email, my phone number. Oh, dia mau keluar. Dia sudah mau keluar. Kasih kesempatan Pak Adam deh sekali tanya Pak, coba tanya Pak, boleh nggak Pak? Silakan. Ya. Okay, Mustafa. First of all, apologize that you cannot see our face. This due to the discrimination of the law in Indonesia. They watching us now. Okay. All of Christian channel. Okay. Now my question is, how many percentage approximately in Iraq murtad to Christian? There's a lot of murtad in Iraq, but nobody's talking. Everybody's hiding, quiet. But because they are afraid, right? But at some point, they will. The Lord will do revival in my country, and that country will be majority Christian. But we have to keep praying. We have to keep going, and we have to keep planting seeds and doing what God has for us. You know. Okay, alright. Jadi ya persentasenya nggak bisa disebutin karena masih pada takut katanya, diam-diam. Ya udah, thank you very much. Yeah. Sorry that you cannot see our place ya. Thank you very much, bro. Thank you. Syukran katsiran. Alhamdulillah ya akhi. Ila liqa. Oke. Ya itu ya. aja ini. Mustafa ya, waktunya dia nggak banyak kok. Nanti ada itu ya Pak Nafis Al-Farizi ya, kita ada ya. Kadang-kadang juga saya nggak masuk ke court juga begitu waktunya ini karena nyusun ini kadang-kadang jadi nggak konsen ke court itu banyak memang pada ya Pak Nafis ya. Iya Pak, ada lagi yang dari Saudi, nantilah kita usahakan untuk testimoni di sini.
Siap. Iya, by the way, Imran gimana apa kabar Pak Imran? Kangen mau Imran? Imran masih ada ini, dia telepon saya kemarin 2 hari lalu, bukan sibuk karena dia dipersekusi juga di sana. Wah, udah mulai. Ya, jadi dia temannya sampai masuk rumah sakit. Saya nggak perlu ceritakan lah di sini. Ya, jadi dia hubungi saya, dia masih hiding juga, lari ke sana kemari. Dia hubungi saya nanti ini, bahkan nomornya dia juga disadap. Jadi dia ganti nomor, hanya saya dikasih tahu. Jadi dia komunikasi sama saya, dia belum bisa masuk ke sini, nggak bisa masuk di StreamYard ya, karena masih sangat bahaya ya. Oke, ngomong-ngomong, saya mau pamit dulu Pak. Oke. Iya, teman-teman semua selamat malam, ibu-ibu. Salam semua. Amin. Teman-teman, pasti karena mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Begitu, tersebut merupakan bagian dari doa-doa orang percaya supaya ada banyak orang melihat kebenaran. Kebenaran di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Mereka akan menerima keselamatan dan mereka akan hidup dalam kekekalan. Jadi, ini bukan berita dari kita orang Kristen, tapi tentu firman Tuhan akan terus tergenapi. Orang-orang percaya harus diberkat bagi banyak orang, sehingga ada banyak orang lain diberkati dan menerima kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Teman-teman, terus berdoa, semangat kabarkan Injil, karena Injil itu memerdekakan banyak orang. Sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.